Jangan hanya karena gampang, hanya modal HP atau hanya modal KTP dengan syarat yang gampang sehingga teman-teman melakukan itu dengan sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel saya hari ini, Cucu GV teman-teman. Saya percaya bahwa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pinjaman online, di mana pinjaman online atau singkatan pinjol itu sudah membabi buta. Teman-teman, kita harus tahu dulu dasar hukum dari pinjol. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga kami semakin semangat juga untuk membagikan tentang pembaruan atau dasar-dasar hukum positif dalam kehidupan sehari-hari sehingga teman-teman jangan terjerat sebenarnya Anda sudah dilindungi dalam undang-undang. Dan teman-teman, apabila ini menurut teman-teman ada kerabat Anda yang membutuhkan teman-teman, jangan sungkan untuk membagikan ini teman-teman sehingga saudara Anda juga teman-teman ikut serta mengetahui apa yang Anda tahu. Karena berbagi itu indah teman-teman. Jadi teman-teman, kali ini kita akan langsung saja teman-teman untuk membahas yang namanya pinjaman online. Di mana pinjaman online ini adalah pinjaman yang berbasis elektronik teman-teman. Ya, sebenarnya teman-teman ini udah resmi dan udah diatur dalam pasal OJK teman-teman. Boleh saudara lihat aturan otoritas jasa keuangan nomor 77 garing POJK 2016. Jadi teman-teman, itu dasar hukumnya dan disusul dengan peraturan Bank Indonesia nomor 19 garing 12 PBI garing 2017 teman-teman. Itu dasar tentang namanya pinjaman online. Jadi pinjaman online teman-teman sudah sama berdasarkan ke hukum dan peraturan-peraturannya sudah diatur berdasarkan peraturan yang ada. Tapi teman-teman, saya bukan bahas tentang yang namanya sah atau tidaknya pinjaman online itu teman-teman. Saya bicara di sini teman-teman untung ruginya dan pembelaan hukum atau persiapan hukum dan akibat-akibat hukum apabila teman-teman melakukan pinjaman online. Berdasarkan sepengetahuan saya teman-teman, pinjaman online ini sebenarnya itu sangat menguntungkan teman-teman. Kenapa saya mengatakan itu teman-teman? Karena sebenarnya sangat membantu. Tapi kembali lagi teman-teman, apabila teman-teman melakukan pinjaman online, jangan Anda mengabaikannya. Karena bukan tanpa jeratan hukum teman-teman apabila teman-teman meminjam itu tanpa perhitungan. Makanya saya mau katakan teman-teman, kita jangan saling menyalahkan. Saya di sini akan membagikan beberapa aturan-aturan hukum yang sudah mengatur tentang pinjaman online itu teman-teman. Atau dalam bahasa kerennya sekarang adalah pinjol. Pinjol itu teman-teman adalah dalam bahasa yang gampang kita serap adalah pinjaman cepat atau pinjaman talangan. Jadi bukan pinjaman bulanan. Jadi pinjaman cepat hanya untuk sementara. Sama artinya bila kita meminjam kepada tetangga. Jadi ini hanya sementara saja. Jadi apabila teman-teman meminjam di pinjaman online, teman-teman harus memikirkan juga kapan dan dengan apa Anda membayarnya. Jangan nanti udah jatuh tempo malah teman-teman saling menyalahkan. Kepada juga pihak pelaku usaha pinjaman online ini sebenarnya harus lebih selektif atau lebih detil dan lebih hati-hati dan lebih untuk melihat orang-orang yang mengajukan pinjaman itu apakah benar-benar bisa dipercaya atau benar-benar dia memang butuh dan bisa mengembalikan tepat pada perjanjian teman-teman. Jadi jangan Anda lupa teman-teman, dalam perjanjian online yang pernah kami ketemu kasusnya, rupanya dalam pinjaman online itu teman-teman Anda membuat perjanjian lewat video call. Jadi apabila teman-teman melakukan pinjaman online, jangan Anda anggap bahwa itu tidak sah berdasarkan hukum. Itu sudah sah teman-teman. Di mana Anda diikat dengan berbagai perjanjian.
Jadi perjanjian apa yang Anda buat di situ teman-teman? Ada pinjaman online itu rata-rata untuk usaha yang kebanyakan kami temui teman-teman. Rata-rata dengan alasan kebutuhan usaha mereka. Jadi teman-teman ada juga nominal dan pinjaman awal dari pinjaman online itu teman-teman. Dalam pinjaman online itu teman-teman Anda diikat berbagai perjanjian teman-teman. Yang pertama teman-teman yang Anda diikat adalah perjanjian di mana jaminan itu adalah berdasarkan pasal 1131. Jadi teman-teman yang merupakan jaminan di situ adalah harta benda Anda. Jadi apabila sewaktu-waktu teman-teman Anda macet atau dinyatakan one prestasi teman-teman, maka pihak pinjaman online berhak untuk mengambil barang yang sudah ada di rumah Anda. Boleh saudara lihat di pasal 1131, di mana barang yang sudah ada, baik barang yang sudah ada maupun yang akan ada, itu menjadi jaminan bagi si berutang. Jadi teman-teman jangan Anda anggap bahwa itu nggak diikat. Ingat teman-teman, Anda lebih terikat dengan video yang langsung direkam dibuat perjanjian daripada Anda tanda tangan teman-teman. Sebenarnya menurut saya teman-teman, jangan tergoda dengan pinjaman yang cepat dan ekspres. Tapi tanpa Anda memikirkan gimana untuk bayarnya dan apa jeratan hukumnya. Jadi teman-teman jangan salah. Dalam pinjaman online itu teman-teman, kebanyakan hanya menggunakan tempo 14 hari seperti kasus yang kami temui. Jadi setelah itu teman-teman bisa-bisa ada denda dan apabila denda itu lama teman-teman maka akan numpuk dan bisa nyampai lebih besar dari nominal yang telah Anda terima uangnya. Jadi jangan juga menyalahkan orang teman-teman. Di pasal 1131 teman-teman diatur ada kemarin kasus yang kami temui teman-teman di mana disita semua barangnya dan dia melawan. Padahal memang dalam aturan secara video karena waktu itu akan video call teman-teman atau di foto sebenarnya sudah terikat dalam perjanjian teman-teman dan sudah menyetujui semua itu. Jadi jangan teman-teman juga menganggap bahwa itu boleh-boleh saja atau gampang. Jangan tergoda dengan itu teman-teman. Ada kemarin teman-teman kasus di mana pinjamannya itu 20 juta, dia bayar sekitar 40 kali lipat daripada itu. Dia nggak membayar itu, dia macet karena dia tahu bahwa itu sudah bukan nominal yang dia terima dan diperjanjikan. Padahal dia nggak tahu bahwa tempo itu sudah ditentukan denda besarnya berapa. Jadi apabila teman-teman melakukan pinjaman online, pikir-pikir dulu dan harus pikirkan bagaimana bayarnya. Apabila teman-teman dijerat dengan pasal-pasal yang sudah kami sebutkan tadi, boleh saudara lihat dari pasal 1332 itu yang dijadikan dasar dalam perjanjian-perjanjian 1332, 1333 dan sampai dengan 1334. Jadi teman-teman boleh lihat perjanjian-perjanjian itu teman-teman sebenarnya dalam pinjaman online sudah dijadikan dasar hukum untuk melakukan pinjaman. Apabila pada intinya teman-teman apapun yang Anda punya baik barang yang sudah ada maupun barang yang enggak ada, maka itu akan menjadikan jaminan bagi utang Anda tentunya teman-teman. Jadi jangan Anda salahkan orang juga nanti kalau teman-teman disita barang-barangnya. Dan selanjutnya teman-teman jangan berkecil hati. Teman-teman boleh melakukan pembelaan teman-teman. Jadi makanya saya mau bilang di sini teman-teman, lakukan pembelaan dengan dasar dulu yang benar. Ada kemarin juga dituntut penipuan teman-teman. Dalam pinjaman online itu teman-teman bisa dituntut penipuan. Kemarin ada klien kami teman-teman, di mana dia ini melakukan pinjaman di online dan mengaku untuk usahanya teman-teman. Dia foto dengan usaha kerabatnya, sebenarnya bukan usahanya, dia foto dan dia mengaku bahwa itu adalah punya dia. Di saat dia didatangin teman-teman, dia dinyatakan penipuan atau penggelapan. Karena kenapa? Dia mengatasnamakan usaha sebenarnya bukan untuk usaha, itu bisa kena pidana teman-teman. Jadi
teman-teman harus juga memberikan alasan-alasan yang tepat apabila teman-teman melakukan pinjaman dengan pinjaman online ini teman-teman. Jangan hanya karena gampang, hanya modal HP atau hanya modal KTP dengan syarat yang gampang sehingga teman-teman melakukan itu dengan sembarangan. Sama artinya teman-teman Anda mengikat diri Anda atau menjerat diri Anda teman-teman. Makanya saya mau kasih tahu teman-teman, ketahui dulu hukumnya baru berbuat sesuatu hal. Jangan dulu berbuat sesuatu hal lalu Anda menunggu hukum menyadarkan Anda, itu sama aja kamu membunuh diri sendiri teman-teman. Dalam bahasa sehari-hari teman-teman, dia bilang adalah sediakan payung sebelum hujan. Jangan tunggu hujan dulu baru kau beli payung. Dalam bahasa Medan, kau ini bodoh. Nah, itu teman-teman. Jadi dalam pinjaman online ini teman-teman bisa dituntut pidana apabila teman-teman memberikan alasan-alasan pengajuan pinjaman itu tidak sesuai dengan faktanya. Bisa dikatakan Anda penipuan. Jadi saya harap teman-teman dengan melihat ini dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerat saudara sendiri. Selanjutnya teman-teman, dalam pasal 19 Undang-Undang HAM juga teman-teman, Anda bisa melakukan pembelaan. Jadi dasar hukum untuk melakukan pembelaan teman-teman di mana setiap orang berhak menolak panggilan pengadilan. Jadi apabila teman-teman merasa benar, boleh melakukan penolakan teman-teman apabila Anda dipanggil di pengadilan contohnya teman-teman. Jadi teman-teman itulah dasar-dasar hukum yang menjerat. Yang pertama tadi teman-teman dasar hukum yang telah udah kita bahas. Yang kedua teman-teman kita akan bahas bagaimana pihak koperasi itu bisa menjadikan semua barang kita itu yang kita punya di rumah itu bisa dijadikan jaminan. Padahal kita tanpa tanda tangan, tanpa survei, tiba-tiba didatangin itu dengan pasal 1332 tadi teman-teman boleh saudara lihat sampai pasal 35 atau 1335 maksud saya teman-teman. Boleh Anda lihat di situ teman-teman, semua diuraikan di situ dan di setiap perjanjian itu teman-teman sudah dicantumkan di situ teman-teman. Dan lagi-lagi teman-teman yang ketiga yang kami ingatkan teman-teman, jangan Anda lakukan penipuan atau pemalsuan identitas di mana Anda mengaku untuk usaha Anda padahal itu bukan usaha Anda, sebenarnya punya tetangga atau siapa ya, dengan memuluskan niat Anda untuk minjam untuk mempercepat prosesnya, tahu-taunya di lain kesempatan Anda bisa dijerat. Tidak masalah teman-teman apabila nanti Anda bisa bayar, tapi apabila perbuatan itu teman-teman Anda mungkin dinyatakan wan prestasi, berarti sama artinya Anda bunuh diri. Jadi sekian teman-teman yang kami bagikan dengan pinjaman online teman-teman, sehingga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua teman-teman, dan bisa menambahkan ilmu kita tentang hukum. Sekali lagi saya katakan, apabila perbuatan itu ketahuilah dasar hukumnya terlebih dahulu. Jangan menunggu peristiwa hukum terjadi baru kamu mencari tahu pasal-pasalnya. Teman-teman, apa yang kami bagikan ini jika teman-teman menganggapnya ini bermanfaat, maka tidak salahnya teman-teman Anda membagikan kepada kerabat-kerabat saudara. Dan jangan lupa teman-teman sekali lagi subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan apa yang kami akan bagikan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.